Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang salah saat semuanya sedang berjalan baikkah? Saat kamu baru saja mendapatkan pencapaian kecil, atau sekadar menikmati sore yang tenang, tiba-tiba muncul perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa bersalah yang menyelinap, seolah-olah kamu tidak benar-benar pantas berada di posisi itu, atau seolah-olah ada sesuatu yang buruk akan terjadi sebagai bayaran atas kebahagiaan ini. Perasaan itu bukan datang tanpa alasan. Seringkali, itu adalah gema dari suara-suara lama yang pernah kita dengar, atau luka yang kita simpan rapat-rapat di sudut paling gelap dalam ingatan. Suara yang dulu mungkin digunakan untuk melindungi kita agar tidak kecewa, namun kini justru berubah menjadi penjara yang menghalangi kita untuk merasakan kedamaian yang seharusnya menjadi hak kita. Luka yang tidak pernah dibicarakan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, dari sebuah kejadian nyata menjadi sebuah pola pikir. Ketika kita memendam rasa sakit, kecewa, atau penolakan di masa lalu, pikiran kita menciptakan mekanisme pertahanan agar kita tidak terluka lagi. Sayangnya, mekanisme ini seringkali bekerja terlalu keras hingga kita tidak bisa membedakan mana ancaman nyata dan mana hanya sekadar memori yang sedang berteriak. Suara internal yang menghakimi diri sendiri sebenarnya adalah bentuk adaptasi kita terhadap lingkungan yang dulu tidak aman. Kita belajar untuk mengkritik diri sendiri sebelum orang lain melakukannya. Kita belajar untuk merasa tidak layak agar ketika kegagalan itu datang, rasa sakitnya tidak akan terlalu mengejutkan. Kita menciptakan standar yang mustahil dicapai agar kita punya alasan untuk tetap merasa kecil dan tidak terlihat. Masalahnya, kita sering lupa bahwa kita bukan lagi orang yang sama dengan versi diri kita di masa lalu. Kita sudah tumbuh, kita sudah melangkah jauh, namun suara-suara itu tetap tinggal. Mereka masih menggunakan bahasa yang sama, nada yang sama, dan ketakutan yang sama untuk mendikte bagaimana kita harus merasa hari ini. Kita menjadi asing dengan kebahagiaan karena kita terbiasa hidup dalam mode bertahan hidup. Ketika kebahagiaan kecil datang, suara itu akan berbisik bahwa ini hanya sementara. Ia akan mengingatkan kita pada kegagalan lama atau kata-kata kasar yang pernah kita terima. Rasa cemas yang muncul tiba-tiba itu sebenarnya adalah alarm lama yang masih berbunyi, meskipun api yang dulu membakar sudah lama padam. Kita merasa bersalah karena merasa bahagia, seolah-olah kebahagiaan adalah sebuah kesalahan yang harus ditebus. Kita perlu menyadari bahwa rasa tidak layak ini bukanlah sebuah kebenaran absolut, melainkan sebuah persepsi yang terbentuk dari luka. Menyadari hal ini adalah langkah awal untuk mulai memisahkan antara siapa diri kita sebenarnya dan apa yang dikatakan oleh luka kita. Kita tidak perlu melawan suara itu dengan kemarahan, karena suara itu sebenarnya adalah bagian dari diri kita yang sedang ketakutan dan butuh ditenangkan. Proses melepaskan gema masa lalu ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan belajar pelan-pelan untuk memvalidasi perasaan kita sendiri. Kita perlu belajar memberitahu diri kita bahwa saat ini kita sudah aman, bahwa pencapaian kecil itu adalah milik kita, dan bahwa tidak ada harga mahal yang harus dibayar hanya untuk merasa tenang. Pada akhirnya, menerima kebahagiaan adalah bentuk keberanian tertinggi bagi seseorang yang pernah terluka. Itu berarti kita berani mengambil risiko untuk merasa senang kembali, meskipun ada kemungkinan untuk kecewa. Namun, bukankah lebih melelahkan jika kita menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk menghindari rasa sakit, sampai kita lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup? Bayangkan kamu sedang berada di puncak hari yang menyenangkan. Mungkin kamu baru saja menyelesaikan pekerjaan dengan baik, atau mendapatkan pujian tulus dari seseorang yang kamu hargai. Namun, bukannya merasa bangga, ada suara kecil di kepala yang tiba-tiba berbisik bahwa kamu hanya sedang beruntung. Suara itu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak sehebat itu,
Dan suatu saat nanti semua orang akan menyadari bahwa kamu hanyalah sebuah kepura-puraan. Suara ini terasa sangat akrab, bukan? Ia tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan bisikan yang tenang namun tajam. Ia tahu persis di mana letak titik terlemahmu. Ia menggunakan memori tentang kegagalan masa kecil, kritik pedas dari orang tua, atau pengkhianatan dari teman lama untuk membangun argumen bahwa kamu memang tidak layak untuk bahagia. Kamu mulai mempertanyakan setiap hal baik yang terjadi dalam hidupmu. Kondisi ini seringkali membuat kita melakukan sabotase diri. Saat peluang besar datang, kita justru ragu atau bahkan menghindarinya karena takut tidak bisa memenuhinya. Kita merasa lebih nyaman dalam kesedihan atau rasa cemas karena hal itu terasa lebih familiar. Kebahagiaan terasa asing dan menakutkan, sementara rasa tidak layak terasa seperti rumah yang sudah lama kita tempati. Kita menjadi terbiasa menghukum diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Kita memikul beban rasa bersalah yang seharusnya tidak kita bawa. Kita merasa bahwa jika kita terlalu bahagia, maka kita sedang mengkhianati rasa sakit yang pernah kita alami. Seolah-olah dengan tetap merasa menderita, kita sedang menjaga ingatan tentang luka itu agar tidak hilang. Padahal, suara-suara ini hanyalah sisa-sisa dari mekanisme pertahanan diri yang dulu kita butuhkan untuk bertahan hidup. Saat kita masih kecil atau saat kita berada di lingkungan yang toksik, mengkritik diri sendiri adalah cara agar kita tidak terlalu kecewa saat orang lain menjatuhkan kita. Kita menciptakan perisai berupa rasa rendah diri agar serangan dari luar tidak terasa terlalu menyakitkan. Namun sekarang, perisai itu telah berubah menjadi tembok yang mengurung kita. Kita tidak lagi terlindungi, kita justru terisolasi dari kemungkinan-kemungkinan indah yang ada di depan mata. Kita terjebak dalam dialog internal yang melelahkan, di mana kita menjadi hakim sekaligus terdakwa bagi diri kita sendiri, tanpa pernah ada kata pengampunan yang benar-benar tuntas. Mari kita coba lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Rasa cemas yang muncul saat kamu bahagia sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang salah arah dari dirimu sendiri. Bagian dari pikiranmu hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak akan terluka lagi. Ia mengingat betapa hancurnya kamu saat terakhir kali kamu merasa senang namun kemudian dijatuhkan, sehingga ia mencoba memperingatkanmu agar tidak terlalu berharap. Namun, kamu perlu menyadari bahwa alarm ini sedang berbunyi di waktu yang salah. Situasi saat ini bukan lagi situasi masa lalu. Orang-orang di sekitarmu mungkin sudah berbeda, dan yang terpenting, kamu sudah memiliki kekuatan yang tidak kamu miliki dulu. Kamu bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya menghadapi keadaan. Kamu adalah orang dewasa yang mampu mengelola emosinya sendiri. Ketika rasa bersalah itu muncul, cobalah untuk tidak melawannya dengan paksa. Jangan memarahi dirimu karena merasa cemas. Sebaliknya, sapa rasa cemas itu dengan lembut. Katakan pada dirimu, terima kasih sudah mencoba melindungiku, tapi saat ini aku sudah aman. Aku boleh merasa senang. Aku boleh menerima kebaikan ini tanpa harus merasa berhutang pada siapapun atau apapun. Dengan mengubah perspektif ini, kita mulai memutus rantai pola pikir yang menghambat. Kita mulai memahami bahwa rasa tidak layak itu bukanlah identitas kita, melainkan hanya sebuah memori yang sedang mencari jalan keluar. Kebahagiaan bukan sebuah hadiah yang harus diperjuangkan dengan penderitaan, melainkan hak dasar setiap manusia, termasuk kamu yang pernah terluka. Pulih bukan berarti suara-suara itu hilang sepenuhnya dalam sekejap. Pulih adalah ketika suara itu masih ada, namun ia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengendalikan langkahmu. Kamu belajar untuk mendengar gema itu tanpa harus mempercayainya. Kamu belajar untuk tetap melangkah maju meskipun ada bisikan yang mengatakan bahwa kamu tidak pantas.
Itu adalah sebuah kemenangan kecil yang sangat berarti bagi kesehatan mentalmu. Mulailah dengan memberikan izin pada dirimu sendiri untuk menikmati hal-hal kecil. Secangkir kopi yang hangat, udara pagi yang segar, atau tawa bersama teman. Saat rasa tidak layak itu muncul, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu bahwa kamu layak mendapatkan ketenangan ini. Jangan terburu-buru untuk sembuh total, karena bertumbuh itu adalah proses, bukan sebuah lomba yang harus dimenangkan dengan cepat. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak dari kita yang masih membawa gema masa lalu di pundaknya. Namun, dengan saling berbagi dan saling memahami, kita bisa belajar untuk meletakkan beban itu satu persatu. Kamu sudah berjuang sangat hebat untuk sampai di titik ini, dan sekarang adalah waktunya untuk berhenti menghukum dirimu sendiri. Kamu layak bahagia, hari ini, besok, dan seterusnya. Pernahkah kamu berada di satu titik di mana semuanya terasa serius saja, namun tiba-tiba ada suara kecil di kepalamu yang berbisik bahwa ini semua tidak nyata? Kamu merasa sedang berdiri di puncak kebahagiaan, tapi bukannya menikmati pemandangan, kamu justru merasa cemas dan menunggu kapan tepatnya semua ini akan runtuh dan meninggalkanmu dalam kehampaan lagi. Perasaan ini seperti sebuah labirin yang tidak terlihat. Kamu berjalan berputar-putar dalam keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup berharga, atau tidak layak mendapatkan cinta dan ketenangan yang sedang kamu rasakan saat ini. Kamu tidak sedang mencari jalan keluar, karena tanpa sadar, kamu merasa labirin inilah tempat yang paling aman untuk bersembunyi dari rasa kecewa yang lebih besar. Rasa tidak layak atau unworthiness bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tanpa alasan. Ia adalah akumulasi dari kata-kata yang pernah menghujam, pengabaian yang pernah dirasakan, atau luka lama yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Ketika luka itu dibiarkan membeku di dalam hati, ia berubah menjadi standar internal yang kejam, yang meyakinkan kita bahwa kebahagiaan adalah milik orang lain, bukan milik kita. Kita mulai membangun tembok pertahanan yang aneh. Alih-alih menjaga diri dari rasa sakit, kita justru menjaga diri agar tidak terlalu bahagia. Karena bagi sebagian dari kita, kebahagiaan terasa seperti jebakan. Kita takut jika kita terlalu nyaman dengan rasa senang, semesta akan mengambilnya kembali dengan cara yang lebih menyakitkan, sehingga kita memilih untuk tetap berada di zona tidak nyaman yang sudah kita kenal. Inilah yang kemudian membawa kita pada perilaku sabotase diri. Kita menghancurkan hal-hal baik sebelum hal-hal itu menghancurkan kita. Kita menciptakan jarak, memicu pertengkaran kecil tanpa alasan, atau sengaja melakukan kesalahan agar kita punya alasan untuk kembali ke tempat yang kita anggap pantas, yaitu rasa sedih dan kesendirian. Sabotase diri sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri yang salah arah. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang mencoba melindungi kita dari kekecewaan. Logikanya sederhana namun menyakitkan. Jika aku tidak pernah membiarkan diriku merasa bahagia, maka aku tidak akan pernah merasa hancur saat kebahagiaan itu hilang. Kita memilih untuk menderita secara terkontrol daripada bahagia namun terancam. Namun, hidup dalam mode bertahan seperti ini sangatlah melelahkan. Kamu menghabiskan energi yang begitu besar hanya untuk memastikan bahwa kamu tidak terlalu senang. Kamu menjadi pengawas bagi dirimu sendiri, yang selalu siap menarik rem darurat setiap kali hidup mulai terasa indah. Kamu menjadi asing dengan dirimu yang sebenarnya sangat merindukan ketenangan. Kita perlu menyadari bahwa rasa tidak layak ini bukan adalah identitas kita, melainkan hanya sebuah memori yang belum selesai diproses. Ia adalah gema dari masa lalu yang terus berulang, mencoba memberitahu kita bahwa kita tidak aman. Padahal, rasa tidak aman itu kini hanya tinggal sisa-sisa, sementara sosok yang merasakannya sudah tumbuh menjadi pribadi yang berbeda.
Menyadari bahwa kita sedang terjebak dalam labirin ini adalah langkah pertama yang sangat berani. Mengakui bahwa ada bagian dari diri kita yang merasa tidak pantas bahagia bukan berarti kita lemah, melainkan tanda bahwa kita mulai siap untuk melihat luka itu dengan mata terbuka, tanpa perlu lagi merasa takut akan apa yang akan kita temukan di sana. Mari kita bicara tentang bagaimana rasa tidak layak ini bekerja dalam keseharian kita. Seringkali, ia tidak datang dalam bentuk ledakan besar, melainkan dalam tindakan-tindakan kecil yang terlihat tidak sengaja namun berulang. Misalnya, ketika seseorang memberikan perhatian yang tulus dan kasih sayang yang sehat, alih-alih merasa hangat, kamu justru merasa tercekik atau curiga. Kamu mulai mencari-cari kesalahan kecil dari orang tersebut, atau tiba-tiba merasa bosan, hanya agar kamu punya alasan untuk menarik diri dan menjauh. Kamu menciptakan jarak bukan karena kamu tidak mencintai mereka, tetapi karena kamu merasa tidak pantas dicintai sedalam itu. Ada ketakutan yang menghantui bahwa jika mereka benar-benar mengenalmu, mereka akan menyadari bahwa kamu tidak sehebat yang mereka kira, dan mereka akan pergi. Jadi, lebih baikkah kamu yang pergi lebih dulu, atau kamu yang merusak hubungan itu sekarang, daripada harus menunggu mereka yang menyadarinya dan meninggalkanmu nanti. Hal yang sama sering terjadi di lingkungan kerja atau pencapaian profesional. Saat kamu mendapatkan apresiasi atau pujian atas kerja kerasmu, ada bagian dari dirimu yang merasa itu hanyalah keberuntungan atau kesalahan penilaian. Kamu merasa seperti seorang penipu yang sedang menunggu waktu untuk terbongkar. Alih-alih merayakan keberhasilan, kamu justru merasa terbebani oleh ekspektasi baru yang membuatmu semakin cemas. Kamu mungkin mulai menghindari tanggung jawab yang lebih besar atau sengaja tidak memberikan performa maksimal, bukan karena kamu malas, tetapi karena kamu takut jika kamu berhasil, kamu akan berada di posisi yang terlalu tinggi untuk jatuh. Kamu merasa lebih aman berada di posisi rata-rata, di mana tidak ada yang terlalu memperhatikanmu dan tidak ada risiko besar yang harus kamu tanggung jika suatu saat kamu gagal. Perasaan ini membuatmu hidup dalam kondisi waspada yang konstan. Kamu tidak pernah benar-benar hadir dalam momen bahagia karena pikiranmu sudah melompat ke masa depan, membayangkan bagaimana semua ini akan berakhir dengan buruk. Kamu menjadi arsitek bagi kesedihanmu sendiri, membangun skenario terburuk hanya untuk memastikan bahwa kamu tidak akan terkejut saat hal buruk itu benar-benar terjadi. Pada akhirnya, kamu terjebak dalam siklus yang melelahkan. Kamu merindukan kebahagiaan, namun saat kebahagiaan itu datang mengetuk pintu, kamu justru menguncinya dari dalam. Kamu merasa lebih nyaman dengan rasa sakit yang sudah familiar daripada kebahagiaan yang terasa asing dan menakutkan. Kamu telah terbiasa dengan kegelapan, sehingga cahaya yang terang justru membuat matamu terasa perih. Sekarang, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai sabotase diri, sebenarnya adalah upaya putus asa dari dirimu di masa lalu untuk melindungimu. Ada bagian dari dirimu, mungkin versi kecilmu, yang pernah merasa sangat hancur ketika sesuatu yang berharga hilang atau ketika kasih sayang yang diharapkan tidak kunjung datang. Saat itu, kamu belajar sebuah pelajaran yang keliru, bahwa berharap itu berbahaya dan bahagia itu berisiko. Jadi, mekanisme sabotase ini sebenarnya adalah perisai. Kamu membangun tembok tinggi agar tidak ada lagi yang bisa masuk dan melukaimu. Kamu merasa bahwa dengan tidak membiarkan dirimu bahagia, kamu sedang mengamankan dirimu dari rasa kecewa. Kamu berpikir bahwa jika kamu sudah terbiasa dengan rasa tidak layak, maka tidak ada lagi yang bisa membuatmu merasa lebih rendah dari itu. Kamu merasa sudah berada di titik terendah, sehingga tidak ada lagi jalan untuk jatuh. Namun, masalahnya adalah perisai yang kamu bangun untuk melindungimu kini telah berubah menjadi penjara. Kamu tidak lagi terlindungi dari rasa sakit, tetapi kamu justru terisolasi dari segala bentuk kebaikan.
Kamu tidak hanya menutup pintu bagi rasa kecewa, tetapi kamu juga menutup pintu bagi cinta, dukungan, dan kedamaian yang sebenarnya sangat kamu butuhkan untuk sembuh. Kamu melindungi dirimu dari hantu masa lalu, namun kamu mengorbankan masa kinimu. Kita perlu menyadari bahwa rasa takut akan kehilangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak pernah memiliki. Menghindari kebahagiaan tidak akan menghilangkan rasa sakit, ia hanya menunda rasa sakit itu sambil merampas semua warna dalam hidupmu. Kamu tidak perlu lagi menggunakan perisai yang berat itu, karena kamu yang sekarang sudah lebih kuat dan lebih mampu menghadapi kekecewaan dibandingkan dirimu yang dulu. Langkah awal untuk keluar dari labirin ini bukan dengan memaksa dirimu untuk langsung merasa bahagia, melainkan dengan mulai memvalidasi luka yang selama ini kamu bungkam. Katakan pada dirimu sendiri bahwa tidak apa-apa jika merasa takut. Tidak apa-apa jika merasa tidak layak saat ini. Akui bahwa ada bagian dari hatimu yang masih terluka dan merasa tidak aman, dan berikan ruang bagi perasaan itu untuk ada tanpa harus kamu hakimi atau kamu lawan dengan keras. Mulailah dengan hal-hal kecil. Saat ada seseorang yang memujimu, cobalah untuk sekadar mengucapkan terima kasih tanpa harus mencari alasan untuk menolaknya. Saat kamu merasakan momen tenang, cobalah untuk bertahan di sana selama 1 menit saja, meskipun ada suara yang membisikkan kecemasan. Belajarlah untuk menerima bahwa kamu pantas mendapatkan hal-hal baik, bukan karena kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi hanya karena kamu adalah manusia yang berhak untuk dicintai dan bahagia. Berdamai dengan luka lama adalah proses yang pelan, bukan sebuah perlombaan. Mungkin akan ada hari di mana kamu kembali merasa tidak layak, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu tidak lagi membiarkan rasa tidak layak itu memegang kendali atas hidupmu. Kamu adalah pemilik dari hidupmu sendiri, dan kamu punya hak sepenuhnya untuk membuka pintu, membiarkan cahaya masuk, dan mulai belajar berjalan kembali menuju kebahagiaan yang selama ini kamu hindari. Pernahkah kamu merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang asing, atau bahkan sesuatu yang terasa salah saat ia datang menghampiri? Ada sebuah suara kecil di dalam kepala yang berbisik bahwa kamu belum pantas mendapatkannya. Atau mungkin ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul hanya karena kamu sedang merasa tenang dan nyaman dengan hidupmu saat ini. Perasaan ini seringkali tidak datang tanpa alasan. Ia biasanya berakar dari luka lama yang belum sempat selesai, atau ekspektasi yang terlalu berat yang kita pikul sendirian selama bertahun-tahun. Kita terbiasa hidup dalam mode bertahan, sehingga ketika badai mereda, kita justru merasa cemas dan tidak tahu bagaimana cara menikmati matahari yang sedang bersinar terang di atas kepala kita. Banyak dari kita yang tanpa sadar membangun tembok tinggi di sekitar hati kita, bukan untuk menghalau orang lain, tetapi untuk mengurung diri sendiri agar tidak terlalu berharap pada kebahagiaan. Kita merasa bahwa jika kita membiarkan diri kita bahagia, maka rasa sakit itu akan kembali dengan lebih hebat, atau kita merasa sedang mengkhianati luka yang selama ini menjadi identitas kita. Padahal, rasa tidak layak bahagia itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah tidak lagi kita butuhkan. Kita terlalu lama terbiasa dengan rasa sedih, sehingga rasa bahagia terasa seperti ancaman yang tidak dikenal. Kita lupa bahwa menjadi bahagia bukan berarti kita melupakan apa yang telah terjadi, melainkan kita memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Memberi izin kepada diri sendiri untuk bahagia adalah sebuah proses belajar yang tidak instan. Ini bukan tentang memaksa diri untuk tersenyum saat hati sedang hancur, melainkan tentang mengakui bahwa meskipun kita pernah terluka, kita tetap memiliki hak yang sama untuk merasakan kedamaian. Ini adalah tentang berdamai dengan kenyataan bahwa luka itu ada, namun ia tidak harus menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Seringkali kita merasa bersalah saat merasa bahagia, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasi dan menghakimi kita karena telah melupakan penderitaan kita sendiri.
Namun, perlu diingat bahwa kesembuhan tidak pernah meminta maaf kepada rasa sakit. Kamu tidak perlu meminta izin kepada siapapun, termasuk kepada versi dirimu yang sedang terluka, untuk mulai merasakan hal-hal baik kembali. Kebahagiaan yang sehat tidak datang dari pengabaian terhadap luka, melainkan dari penerimaan yang utuh. Saat kita mulai mengizinkan diri untuk bahagia, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi diri kita untuk bernapas lebih lega. Kita mulai menyadari bahwa dunia tidak akan runtuh hanya karena kita memutuskan untuk merasa senang selama beberapa saat. Proses ini mungkin terasa aneh pada awalnya, seperti memakai sepatu baru yang masih kaku. Ada rasa tidak nyaman, ada keraguan, dan mungkin ada keinginan untuk kembali ke zona nyaman yang penuh dengan kesedihan karena itu terasa lebih akrab. Namun, perlahan tapi pasti, rasa nyaman itu akan tumbuh seiring dengan keberanian kita untuk membuka pintu hati sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mengizinkan diri untuk bahagia adalah bentuk cinta yang paling jujur kepada diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kamu sudah cukup berjuang, kamu sudah cukup bertahan, dan sekarang adalah waktunya untuk memberikan hadiah berupa ketenangan bagi jiwamu yang sudah sangat lelah berlari menghindari bayang-bayang masa lalu. Bayangkan kamu sedang membawa sebuah tas berat yang isinya adalah semua kata-kata kasar yang pernah kamu dengar, semua kegagalan yang membuatmu malu, dan semua air mata yang kamu hapus sendirian di tengah malam. Tas itu sudah kamu bawa begitu lama sampai kamu lupa bahwa kamu sedang memikul beban, dan kamu menganggap beratnya beban itu adalah bagian normal dari hidupmu. Saat ada seseorang yang menawarkan kebahagiaan, atau saat hidup memberikan momen yang indah, kamu merasa tas itu menjadi semakin berat. Kamu merasa tidak pantas untuk melepaskan tas itu karena kamu merasa itulah yang mendefinisikan siapa kamu. Kamu merasa bahwa jika kamu melepaskan beban itu, kamu akan kehilangan jati dirimu atau mungkin kamu akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih pada rasa sakitmu sendiri. Hal ini sering terjadi ketika kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus menderita terlebih dahulu sebelum boleh merasa senang. Kita menciptakan standar yang tidak masuk akal tentang kapan kita layak bahagia, misalnya setelah mencapai target tertentu atau setelah semua masalah selesai sepenuhnya. Padahal, masalah mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai, dan menunggu semuanya sempurna hanya akan membuat kita melewatkan hidup yang sedang berjalan. Ada rasa takut yang tersembunyi di balik ketidakmampuan kita untuk bahagia. Takut bahwa kebahagiaan ini hanya sementara, atau takut bahwa ada harga mahal yang harus dibayar setelah momen indah ini berakhir. Akhirnya, kita memilih untuk tetap berada di ruang abu-abu, tidak terlalu sedih tapi juga tidak benar-benar bahagia, hanya agar kita merasa aman dari kekecewaan yang mungkin datang. Kita sering membandingkan proses kita dengan orang lain yang terlihat begitu mudah tertawa dan menikmati hidup. Kita bertanya-tanya apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki, tanpa menyadari bahwa setiap orang membawa tas bebannya masing-masing. Hanya saja beberapa orang telah belajar cara meletakkannya sejenak untuk sekadar mengambil napas. Ketidaklayakan yang kamu rasakan sebenarnya bukan fakta, melainkan hanya sebuah narasi lama yang terus kamu putar di kepalamu. Narasi yang mengatakan bahwa kamu rusak, bahwa kamu cacat, atau bahwa kamu tidak cukup baik untuk mendapatkan hal-hal indah. Namun, narasi itu bisa diubah, asalkan kamu berani mengakui bahwa kamu sudah cukup berjuang selama ini. Kini, cobalah untuk melihat luka itu dengan cara yang berbeda. Kesembuhan bukan berarti luka itu hilang sepenuhnya atau bekasnya terhapus tanpa jejak. Kesembuhan adalah ketika luka itu tetap ada, namun ia tidak lagi memiliki kendali atas keputusanmu, tidak lagi mengatur suasana hatimu, dan tidak lagi menjadi penghalang bagimu untuk melangkah maju. Kamu bisa memulai dengan praktik sederhana, seperti menulis surat untuk dirimu di masa lalu. Katakan padanya bahwa kamu mengerti mengapa dia merasa takut,
Katakan bahwa kamu memaafkannya karena tidak tahu cara menghadapi situasi saat itu, dan beritahu dia bahwa sekarang kamu akan mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga kebahagiaan kalian bersama. Saat momen bahagia datang, jangan terburu-buru untuk mencarinya celah kesalahan atau alasan untuk merasa cemas. Cukup tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke paru-parumu, dan katakan dalam hati bahwa saat ini, detik ini, tidak apa-apa untuk merasa senang. Izinkan dirimu untuk benar-benar hadir di momen tersebut tanpa perlu memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Ingatlah bahwa memberi izin pada diri sendiri untuk bahagia adalah sebuah tindakan keberanian. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui bahwa kita layak dicintai dan layak bahagia meskipun kita memiliki masa lalu yang berantakan. Ini adalah proses memindahkan fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang masih bisa kita syukuri, sekecil apapun hal itu. Pada akhirnya, perjalanan menuju kesembuhan dan kebahagiaan bukanlah sebuah perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus kamu capai dalam waktu tertentu, dan tidak ada standar baku tentang bagaimana seharusnya seseorang merasa pulih. Setiap orang memiliki musimnya masing-masing untuk gugur dan musimnya masing-masing untuk kembali bertunas. Jangan menghukum dirimu jika hari ini kamu merasa sudah bisa bahagia, namun besok kamu kembali merasa sedih. Itu bukan berarti kamu gagal, melainkan itu adalah bagian dari proses bertumbuh yang tidak linear. Yang terpenting adalah kamu tidak lagi menyerah pada dirimu sendiri dan tetap memberikan ruang bagi harapan untuk tetap hidup di dalam hatimu. Kamu berhak untuk tumbuh, kamu berhak untuk sembuh, dan kamu sangat berhak untuk bahagia dengan kecepatanmu sendiri. Pelan-pelan saja, satu langkah kecil setiap harinya, sampai kamu menyadari bahwa kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang harus kamu perjuangkan dengan rasa takut, melainkan sesuatu yang bisa kamu terima dengan tangan terbuka.